Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratnasari, NIM 43040200096 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen bakat. Dalam video ini nanti pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian bakat. Yang kedua, faktor yang memengaruhi perkembangan bakat. Yang ketiga, teori macam-macam bakat dengan teori faktor. Dan yang keempat yaitu instrumen pengukuran bakat. Pengertian bakat. Bakat mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Karena sifatnya yang masih bersifat potensi atau masih laten, bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar dan pengembangan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Bakat berbeda dengan kemampuan ability yang mengandung makna sebagai daya untuk melakukan sesuatu sebagai hasil pembawaan dan pelatihan. Bakat juga berbeda dengan kapasitas dengan sinonimnya yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang apabila latihan dilakukan secara optimal. Dengan demikian, dapat disarikan bahwa bakat masih merupakan suatu potensi yang akan muncul setelah memperoleh pengembangan dan latihan. Adapun kemampuan dan kapasitas sudah merupakan suatu tindakan yang dapat dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Jadi, yang disebut dengan bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat khusus. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, serta keterampilan khusus. Misalnya, berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Seorang yang berbakat musik, misalnya dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak memiliki bakat musik, maka akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Jadi, suatu kondisi yang khusus pada seseorang berupa suatu potensi disertai latihan atau belajar dapat mengembangkan suatu kemahiran tertentu yang biasanya sifatnya khusus. Maka seseorang yang memiliki potensi musik, bila ia belajar musik, maka akan lebih cepat mahir dibandingkan orang lain yang tidak mempunyai potensi musik. Potensi adalah gaya yang tersedia pada seseorang yang memungkinkan berkembangnya ciri-ciri tertentu. Daya ini sudah ada sejak lahir. Menurut Chaplin, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bakat akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar. Kemudian menurut Asrori dalam jurnal Fadilah 2016, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum dan bersifat khusus. Bakat seseorang berkemungkinan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. Tetapi untuk mewujudkan bakat ke dalam suatu prestasi diperlukan latihan, pengetahuan, dan pengalaman serta motivasi. Contoh bakat. Yang pertama, bakat umum. Mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca. Kemudian contoh bakat yang kedua yaitu bakat khusus. 1. Bakat mekanik, yaitu salah satu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum berupa alat-alat, tata kerja atau lainnya. Kemudian 2. Bakat relasi ruang, yaitu sebuah kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam pola dimensi 3 dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh fotografer, artis, pilot, dan lain sebagainya. 3. Bakat ketelitian klierikal,
ialah berbagai kemampuan khusus seseorang dalam hal tulis-menulis, meramu di bidang laboratorium. Kemudian 4, bakat bahasa, yaitu merupakan sebuah kemampuan khusus seseorang dalam penalaran analisis bahasa. Bakat ini sangat dibutuhkan pada bidang penyiaran. 5. Bakat verbal adalah segala kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. 6. Bakat numerial sebagai kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematika. 7. Bakat skolatik, yaitu sebuah kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, dan lain sebagainya. Dan 8, bakat abstrak, yaitu suatu kemampuan khusus seseorang dalam hal pembuatan pola, rancangan, ukuran, bentuk, atau posisi-posisinya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor yang memengaruhi perkembangan bakat. Yang pertama, keunggulan atau potensi individu yang dibawa sejak lahir. Sebab bawaan akan sangat menentukan sekali tentang pembentukan perkembangan teori bakat dalam psikologi individu. Keunggulan yang dimiliki individu ditentukan oleh faktor bawaan, dan keunggulan tersebut akan berkembang pada batas-batas tertentu. Lingkungan tidak akan merubah pembentukan individu melebihi batas keunggulan yang dimiliki individu dari bawaan. 2. Minat individu yang bersangkutan. Suatu teori bakat dalam psikologi tertentu tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak disertai minat yang cukup tinggi terhadap bidang atau hal sesuai tentang bakat yang akan dimiliki. Misalnya, individu yang dimiliki teori bakat dalam psikologi cukup tinggi sebagai ahli mesin, apabila hal tersebut kurang berminat dengan hal-hal yang berhubungan dengan mesin, maka teori bakat dalam psikologinya tersebut tidak akan berkembang secara baik. 3. Motivasi yang dimiliki individu. Suatu teori bakat dalam psikologi akan menjadi kurang berkembang atau tidak akan menonjol apabila tidak disertai adanya motivasi yang cukup tinggi untuk mengaktualisasikannya. Sebab motivasi berhubungan erat dengan daya semangat individu untuk mencapai suatu tujuan. 4. Nilai hidup yang dimiliki individu. Yang dimaksud dengan nilai hidup di sini adalah bagaimana cara individu memberi arti terhadap sesuatu dalam hidupnya. Dalam hal ini yang berhubungan dengan teori bakat dalam psikologi sebagai bintang film, teori bakat dalam psikologinya tersebut tidak akan berkembang secara baik bila yang memberi arti negatif terhadap profesi sebagai bintang film. 5. Kepribadian individu. Sebab kepribadian individu juga sangat memegang peranan bagi perkembangan teori bakat dalam psikologi individu. Misal konsep diri, rasa percaya diri, keuletan atau ketekunan dalam berusaha, kesediaan untuk menerima kritik dan saran demi meraih sukses yang tinggi. 6. Maturity atau kematangan. Teori bakat dalam psikologi tertentu akan berkembang dengan baik apabila sudah mendekati atau menginjak masa pekannya. Suatu hal yang sulit bagi individu adalah dalam menentukan kapankah saatnya, pada usia berapa, suatu keunggulan atau teori bakat dalam psikologi tertentu sudah matang untuk dikembangkan atau dilatih. Sebab untuk masing-masing keunggulan dan untuk setiap individu kematangan belum tentu atau tidak selalu sama. Jadi, aktualisasi bakat seseorang tidak akan maksimal jika tidak ditunjang oleh faktor-faktor seperti minat, pengetahuan, pengalaman, atau latihan, dan faktor-faktor lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan demikian, bakat akan tetap
merupakan potensi dalam diri seseorang yang tidak akan terwujud apabila tidak ditunjang dengan faktor-faktor tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang macam-macam teori bakat dengan teori faktor. Yang pertama, teori bakat menurut Howard Gardner. Teori bakat dalam psikologi menurut Howard memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah 1. Teori bakat bahasa adalah bakat mengelola kata dan bahasa. 2. Teori bakat logika matematik adalah bakat menggunakan logika terutama terkait dengan matematika. 3. Teori bakat musik adalah bakat menciptakan musik. 4. Teori bakat kinestetik adalah bakat mengendalikan gerak tubuh. 5. Teori bakat ruang bidang adalah bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. 6. Teori bakat interpersonal adalah bakat berhubungan dan memahami orang. 7. Teori bakat intrapersonal adalah bakat memahami diri sendiri. 8. Teori bakat naturalistik adalah bakat memahami unsur dalam lingkungan alam. Dan 9. Teori bakat eksistensial adalah bakat kepedulian terhadap isu moral. Macam teori faktor yang kedua yaitu teori bakat dengan teori faktor. Metode analisis faktor yaitu bahwa kemampuan yang diukur dengan tes intelijensi merupakan kemampuan jamak multifaktor. Pelopor yang menggunakan analisa faktor untuk menganalisis kemampuan umum general ability adalah Spearman yang terkenal dengan teori dua faktor. Kemudian diikuti Thurston, Guilford, dan Vernon. Teori dua faktor menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditujukan oleh faktor spesifik S yang berbeda. Semua faktor spesifik itu akan secara bersama membentuk single common factor yang disebut dengan general G. Dengan demikian, maka setiap perilaku akan terdiri dari faktor S yang berbeda dan faktor G yang selalu sama. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai instrumen pengukuran bakat. Tes bakat dan minat mulai berkembang setelah muncul ketertarikan untuk mengetahui bakat khusus, yaitu tes yang dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kecenderungan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dalam suatu jenis aktivitas khusus. Mulai muncul usaha penyusunan tes-tes secara terpisah untuk mengukur potensi bakat. Ada beberapa macam tes bakat, baik yang multiple atau tunggal. Selanjutnya akan dibahas beberapa tes bakat dan pembahasannya hanya berkisar pada potensi apa yang digali pada masing-masing tes bakat. Macam-macam tes bakat. Secara umum, tes bakat terdiri dari jenis, tes bakat multiple, dan tes bakat spesial. Yang pertama, tes bakat multiple adalah tes yang terdiri dari sejumlah tes yang digunakan untuk menganalisis profil individu. Tes yang dirancang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sekolah menengah atas untuk belajar atau berhasil di bidang-bidang tertentu, dan tes tersebut yaitu yang pertama DIT atau Differential Aptitude Test. DIT disusun berdasarkan konsep yang menyatakan bahwa kemampuan mental tidak hanya terdiri dari satu faktor saja, melainkan banyak faktor sehingga dibutuhkan suatu tes yang dapat mengukur bermacam-macam faktor dengan beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. DIT terdiri dari yang pertama yaitu verbal reasoning, dua yaitu tes berhitung, yang ketiga tes penalaran, yang keempat tes pola, yang kelima tes pengertian mekanik, 6 tes cepat dan teliti,
7. Language usage, spelling dan stance. Tes kedua yaitu GATB, General Aptitude Test Battery. GATB adalah suatu alat tes yang berhubungan dengan jabatan yang berorientasi pada beberapa tes bakat bateri. GATB terdiri dari 12 subtes yang bisa digunakan untuk mengukur 9 kemampuan dasar atau bakat. Yang pertama, General Learning Ability. Yang kedua, Verbal Aptitude. Yang ketiga, Numerical Aptitude. 4. Special Test. 5. Comprehension. 6. Critical Perception. 7. Motor Coordination. 8. Finger Dexterity. 9. Manual Dexterity Test. Kemudian dari 9 tes tersebut ada 12 macam subtes, yaitu 1. Tes perbandingan nama. 2. Tes komputasi. 3. Tes 3 dimensi. 4. Tes pembendaharaan kata. 5. Tes memasangkan alat. 6. Tes berhitung. 7. Tes memasangkan bentuk. 8. Tes membuat tanda. 9. Tes meletakkan. 10. Tes membalik. 11. Tes merakit. 12. Tes mengurai. Kemudian tes yang ketiga yaitu VACT, yaitu Flanagan Aptitude Classification Test. VACT terdiri dari 1. Tes Inspection. 2. Coding. 3. Memory. 4. Precision. 5. Assembling. 6. Scales. 7. Coordination. 8. Tes pemahaman. 9. Aritmatik. 10. Tes mengutip. 11. Tes komponen. 12. Tes tabel. 13. Mekanik. Dan 14. Tes ungkapan. Special Aptitude Test adalah tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes. Tes bakat tunggal pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, terfokus pada satu bakat saja. Tes yang termasuk dalam tes ini adalah tes Kraepelin, tes kreativitas, dan lain sebagainya. Dan akhirnya Kesimpulannya yaitu bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus. Kemunculan tes bakat tidak terlepas dari sejarah perkembangan tes intelijensi. Kebanyakan tes intelijensi merupakan ukuran kemampuan verbal dan dalam arti yang lebih sempit, kemampuan menangani hubungan-hubungan numerik, hubungan abstrak, dan simbolis. Bakat seseorang bisa diukur dengan menggunakan tes bakat. Tes bakat fokus pada pengukuran kemampuan yang spesifik, namun juga memberikan tes bakat fokus pada mengukur kemampuan yang lebih spesifik, namun juga memberikan informasi kemampuan lainnya yang bersifat beragam, multiple kemampuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.